bahwa di stupa 7 ini eh, ada satu proses yang berbeda dengan stupa-stupa yang lain dari 1 sampai 6 ya, di mana di stupa 7 ini prosesnya antara stupa 7 dan seminar penelitian itu digabung menjadi satu ya. Nah, hari ini saya tidak akan banyak menyinggung tentang seminar penelitiannya ya, karena saya yakin adik-adik mahasiswa sudah dibimbing oleh pembimbing masing-masing terkait dengan seminar penelitian ya. Saya akan lebih banyak dari sisi stupa 7-nya ya, di mana di awal oleh Pak Wisnu sudah diamanai ya bahwa stupa 7 ini nanti berdasar pada research based design ya. Nah, kalau kita bicara tentang proses analisis ya, maka tentu saja kalau adik-adik masih ingat di awal kuliah dulu ya, sebentar. Nah, ini materinya Pak Wisnu ya. Jadi kalau bicara tentang analisis, tentu saja yang harus ada ya adalah data ya. Nah, data yang Anda peroleh itu bisa dilakukan dengan berbagai macam cara ya. Kalau di materinya Pak Wisnu ini bisa dengan cara observasi ya, kemudian bisa dengan kuesioner atau bisa dengan interview ya. Nah, saya yakin karena ini sudah minggu kelima, mudah-mudahan ya adik-adik sekalian sudah sampai pada pengambilan data ya. Nah, pada proses analisis berbasis research based design ini ya, saya akan masuk ke teori penelitian dulu ya. Sebetulnya ini materinya Pak Komarun ini. Pak Komarun yang sudah ngajar metode riset dan statistika arsitektur ya. Saya minta adik-adik mahasiswa buka lagi catatannya dulu kuliahnya Pak Komarun sama Pak Wisnu, kalau nggak keliru ya Pak Komarun ya. Ya, saya langsung akan masuk ke teknik analisis data ya. Nah, tahapan yang harus dilalui ya, yang pertama adalah pengumpulan data ya. Kemudian pengumpulan data seperti yang tadi sudah saya sampaikan di depan, ada observasi, ada interview, ada kuesioner dan lain sebagainya ya. Kemudian setelah itu ada penyuntingan. Nah, penyuntingan ini dimaksudkan untuk memeriksa apakah data yang didapatkan itu sudah sesuai dengan rumusan masalah atau belum ya. Karena memang pada saat Anda mencari data Anda harus kembali ke rumusan masalah ya. Rumusan masalah apa yang kemudian ingin Anda pecahkan ya. Minggu kemarin, 2 minggu yang lalu apa minggu kemarin ya, Anda sudah diberi materi tentang pertanyaan penelitian. Nah, pertanyaan penelitian itu yang kemudian dibuat satu statement yang kaitannya dengan kumpulan masalah ya. Nah, data yang dicari tentu saja yang terkait dengan rumusan masalah ya. Kemudian ada coding ya, tahap untuk memberikan simbol atau tanda terhadap data yang didapatkan ya. Yang kemudian dari data tersebut tentunya akan dianalisis ya. Kemudian setelah itu dibuat tabulasi ya, dibuat seperti tabel ya, untuk mempermudah sebetulnya, untuk mempermudah kita membaca data. Nah, setelah tahapan-tahapan di atas ya, selanjutnya adalah menganalisis data. Nah, analisis ini dilakukan agar data bisa ditafsirkan ya sebagai suatu informasi yang jelas ya. Nah, analisis data yang dilakukan ya sesuai dengan teknik penelitiannya bisa dengan kualitatif atau bisa dengan kuantitatif. Satu contoh misalnya kalau kita bicara tentang kenyamanan termal, yaitu biasanya kuantitatif ya.
Ya, tapi kalau Anda bicara tentang fasad itu biasanya kualitatif. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan ya ketika melakukan pemilihan teknik analisis ya adalah pertama itu memahami karakteristik dari penelitian. Maksudnya adalah kita harus tahu terlebih dahulu karakteristik permasalahan di dalam penelitian. Jadi kembali ke rumusan masalah tadi. Permasalahannya apa? Apa yang Anda angkat di dalam rumusan masalah tadi? Ya. Kalau rumusan masalahnya misalnya ya saya beri contoh tadi terkait dengan kenyamanan termal itu biasanya arahnya lebih banyak ke kuantitatif. Kalau fasad lebih banyak ke kualitatif. Kemudian yang kedua mengetahui data yang didapat ya. Dengan melalui berbagai macam cara tadi kita harus memahami data yang kita peroleh. Kemudian juga memahami karakter populasi ya. Karakter populasi perlu dipahami agar teknik analisisnya bisa menjadi tepat sasaran ya. Kemudian yang berikutnya adalah banyaknya variabel atau parameter. Itu analisis secara teoritis ya. Mudah-mudahan nanti kalau dari Pak Kom ada tambahan, silakan karena Pak Kom yang ngajar metode riset dan statistika arsitektur. Ya. Nah, saya masuk ke bisa Mas, bisa mandi tadi. Stupa 7-nya ya. Di Stupa 7 minggu kemarin Anda sudah mendapatkan materi problem seeking dan problem solving ya. Ya, kemudian juga setelah itu ada materi tentang pertanyaan penelitian. Nah, pertanyaan penelitian, setelah Anda punya pertanyaan penelitian yang dirangkum dalam rumusan kalimat rumusan masalah ya. Berikutnya tentu saja Anda melakukan satu tinjauan teori ya. Tinjauan teori yang terkait dengan rumusan masalah ya. Bisa juga kalau judulnya sudah pasti ya, bisa juga misalnya teori yang terkait dengan apa yang ada, substansi apa yang ada di judul ya. Tapi yang paling penting adalah yang terkait dengan rumusan masalah ya. Nah, dari landasan teori yang banyak tadi ya, yang Anda kemudian bisa bersumber dari berbagai macam materi ya, misalnya dari jurnal, dari buku, dari e-book dan lain sebagainya ya. Maka langkah berikutnya adalah menemukan rekomendasi desain dalam bentuk parameter desain ya. Jadi dengan Anda melakukan satu kajian teori ya, harapannya Anda bisa menemukan parameter desain ya. Parameter desain tidak terbatas 1, 2, 3, 4, 5 ya. Silakan di teori Anda usahakan Anda bisa mendapatkan parameter desain ya. Misalnya ya, salah satu contoh, kalau Anda kebetulan mengangkat tema kamar mandi ya, silakan Anda cari teori-teori yang terkait kamar mandi. Nah, dari teori-teori yang terkait kamar mandi Anda coba cari kesimpulannya, Anda cari benang merahnya, kira-kira di situ yang menjadi parameter utama apa pada saat Anda mendesain kamar mandi. Ya. Nah, setelah Anda mendapatkan parameter, maka parameter ini kemudian Anda pakai untuk apa? Untuk menilai objek yang Anda teliti. Ya. Misalnya kalau Anda sudah punya parameter kamar mandi ya, nah sekarang parameter ini Anda bawa ke objek yang Anda teliti. Ya. Kamar mandi ini kalau dilihat dari parameter yang Anda temukan, kira-kira masuk atau enggak? Nah, setelah kemudian Anda menilainya dari parameter yang Anda temukan ya, misalnya ini ada objek amatan, dilihat dari parameter 1, 2, 3, 4 yang Anda temukan misalnya.
parameternya bisa tidak terbatas, ya. Bisa banyak, bisa sedikit, ya, tergantung dari kesimpulan Anda pada saat Anda membaca tinjauan teori. Ya. Nah, dari penilaian dengan menggunakan parameter teori, maka Anda bisa menyimpulkan apakah objek amatan tersebut sesuai dengan parameter desain atau tidak. Ya. Nah, kalau ada satu atau dua hal yang tidak sesuai, itu berarti menjadi kelemahan dari objek yang Anda amati. Ya. Nah, langkah berikutnya berarti Anda akan sudah punya kekurangan desain yang Anda amati itu apa. Ya. Nah, dari situlah kemudian Anda baru mencoba untuk mendesain ulang, ya, kelemahan-kelemahan dari kamar mandi yang Anda amati tadi. Ya. Anda bisa mengetahui kelemahannya karena Anda punya parameter untuk menilai. Ya, jadi parameter ini menjadi penting karena itu menjadi alat untuk menilai, ya, untuk menilai pada saat Anda melihat objek, pada saat Anda mengangkat tema yang kemudian diwujudkan dalam bentuk objeknya apa, ya. Oke, satu contoh misalnya, ya, Anda mengangkat tema kenyamanan. Kenyamanan itu bisa diterapkan di berbagai macam objek, bisa ruang kelas, bisa kamar mandi, bisa ruang tidur, ya. Nah, masing-masing objek tentu saja parameternya akan beda-beda. Kalau Anda menerapkan kenyamanan di kamar tidur misalnya, ya, Anda cari teori-teori pendukung yang kaitannya dengan kenyamanan di kamar tidur itu apa kira-kira teorinya. Setelah itu Anda tarik dari teori-teori tadi parameternya apa, ya. Nah, parameter yang Anda temukan itulah yang kemudian dipakai untuk menilai objek, ya, yang Anda amati, ya. Sehingga Anda bisa menemukan kelemahannya, Anda bisa menemukan kekurangannya yang itu kemudian Anda pakai untuk membuat satu perbaikan, ya. Nah, berdasarkan temuan yang didapatkan, ya, dengan menggunakan parameter desain, ya, yang kemudian parameter desain itu diterapkan di objek amatan, maka langkah berikutnya, ya, Anda akan membuat skematik desain. Ya. Saya akan memberikan beberapa contoh, ya, beberapa contoh kasus dari Stupa 7 tahun kemarin atau 2 tahun yang lalu, saya agak lupa. Dan sorry. Ini ada satu contoh, ya, si mahasiswa ini berusaha untuk melihat satu kegiatan skateboard di Taman Berantas, ya, ini di Kota Madiun, ya. Dia kemudian menentukan latar belakangnya apa, tujuannya apa, sampai pada dia bisa mendapatkan satu, nah ini, dia bisa mendapatkan satu parameter. Dia dapatkan ini dari mana? Dari teori. Dia lihat standar-standar, dia lihat prinsip perancangan, ya, dia bisa mendapatkan itu. Nah, kemudian dari situlah, ya, kemudian si mahasiswa tersebut melakukan langkah-langkah berikutnya, ya, yang kemudian pengambilan data, kemudian diproses. Nah, yang dia lakukan analisisnya misalnya ini, dia melakukan analisisnya ini, ya, yang ini. Misalnya dari sisi, kita ambil contoh dari sisi Landsram, ya, standarnya apa, ya.
kemudian sudah sesuai atau belum, ya. Nah, yang belum sesuai dia kasih tanda yang berbeda dengan yang sudah sesuai. Kemudian di samping itu dia juga mencari data dengan cara interview kepada pengguna, ya. Nah, ini hasil interviewnya, ya, yang kemudian dari analisis yang dia lakukan, dia melakukan satu kesimpulan, ya, yang kaitannya dengan fasilitas yang sudah sesuai dan fasilitas yang belum sesuai. Dan hasil akhirnya adalah dia membuat satu gagasan skematik, ya, gagasan skematik yang dibuat berdasarkan penelitian yang dilakukan di depan, ya. Intinya di sini saya ingin menunjukkan bahwa usahakan Anda bisa mendapatkan ini. Nah, ini parameternya. Dengan parameter inilah kemudian Anda pakai untuk menilai objek yang menjadi amatan, ya. Saya kasih contoh yang lain yang tadi saya sampaikan, ya, itu perbandingan antara kondisi di lapangan dengan standar. Bentar. Yang ini Pak, maaf, nggak ada suaranya, Pak. Pak Samsudin, suaranya ke mute apa ya? Ini Pak, ini Pak Sam, apalagi mencari file ya? Bentar. Halo Pak Sam, suaranya tidak terdengar. Ya, mungkin Pak Sam sedang kendala ya teman-teman ya. Bentar coba. Mungkin ada kendala sinyal mungkin ya. Kendala sinyal kayaknya. Jadi kita tunggu sebentar ya teman-teman ya. Ya, oke. Ya, monggo Pak Sam, tadi suaranya tidak terdengar.
Halo, Oke, halo. sekarang sudah. Ya, halo Pak. Sekarang sudah terdengar Pak. Oh, dari tadi saya ngobrol berarti nggak muncul ya suaranya ya? Iya, nggak muncul suara dan gambarnya juga nggak muncul Pak. Waduh. Iya. Kurang lebih mungkin 5 menit yang lalu lah. Jadi nggak dari awal kok. Oh, Iya. berarti pada saat saya mencontohkan studi kasus muncul ya Dari kasus tadi muncul. contoh-contoh tadi. Iya, muncul Pak tadi. Masalah Ya, itu berhenti. Iya. ya, ya. Saya kira dari saya itu Pak Fauzi. Oh, oke. Mungkin mau dilanjutkan atau berapa Pak Sam? Monggo kalau ada diskusi, kalau ada Oke. yang ingin bertanya. Silakan ya teman-teman ya yang pengen didiskusikan atau mungkin ada yang pengen ditanyakan ke Pak Sam, monggo silakan. Ada yang mau ditanyakan mungkin teman-teman atau Bapak Ibu dosen sekalian, Pak Yon, Bu Jayanti, Bu Intan, monggo. Kalau tidak ada, monggo langsung Pak Fauzi. Langsung aja nggih. Ya atau mungkin nanti bisa di akhir gitu ya Ya. teman-teman ya. Oke, oke, sebentar Pak. Kak file saya dulu. Ya. Oh ini ada pertanyaan sebentar Pak. Ya ada pertanyaan Pak. Mungkin sambil saya menyiapkan file nggih dari Mas Ahsan. Izin bertanya Pak, apa perbedaan antara indikator dan parameter ya? Oh ya. Terima kasih. Ya. Jadi parameter yang Anda temukan tadi ya, itu bisa didetailkan di indikator deh. Ya. Bentar saya buka tadi mana ya. Bentar saya kasih contohnya. Nah ini ya. Jadi di indikator ya, setelah parameter Anda temukan itu lebih didetailkan di indikator. Ya. Misalnya kalau lihat contoh mahasiswa ini 2 tahun yang lalu ya, dari parameternya itu dia lebih terjemahkan ke indikatornya, dilihat dari sisi luas, permukaan, ke bagian-bagian yang lebih detail ya dari objek ya, yang ingin diamati. Supaya Anda lebih mudah untuk pengambilan datanya. Itu saya kira. Jadi parameter itu didetailkan di indikator. Ya, ya, sudah cukup jelas ya Mas apa tadi namanya? Mas Ahsan ya, jadi perbedaan antara indikator dan juga parameter. Sudah cukup jelas Mas Ahsan? Sudah ya, oke. Ya, oke, mungkin teman persingkat waktu saya langsung izin share screen ya teman-teman. Nanti mungkin pertanyaannya bisa dirapel di akhir ya, supaya nanti insya Allah sebelum jam 10 kita sudah bisa selesai gitu ya. Oke, mungkin saya coba izin share screen. Ini bentar, kayak saya buka file bentar ya, bentar. Oke. Yes. Oke, ya. Ya. Oke, apakah sudah terlihat di layar teman-teman sekalian? Halo, sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah ya, oke. Ya.
Ya, oke. Nah, hari ini nanti setelah materi dari Pak Asam, insya Allah saya akan menambahkan sedikit ya gitu terkait dengan tadi kan Pak Asam membahas tentang bagaimana menentukan parameter dan juga indikator dalam hal kalian itu menentukan menentukan objek desain yang akan kalian analisis gitu kan. Nah, nanti insya Allah saya sebagai yang melengkapi itu tuh insya Allah akan menjelaskan tentang bagaimana sih kira-kira itu cara kita menggali ide dan juga kita tuh nge-match-kan ide kita itu dengan apa sih yang keadaan gitu ya, atau mungkin dengan kondisi existing yang atau mungkin data-data yang sudah kalian coba dapatkan atau mungkin yang sudah ada gitu ya. Nah, tapi sebelum materi yang sama yang saya sekarang step-stepnya itu bisa kita gunakan atau bisa kita coba refleksikan kembali, dan itu bisa diataskan di untuk SPA 7 ini gitu ya. Meskipun jadi bedanya nih objeknya ya, kalau SPA 1 kan objeknya shelter dan juga pavilion yang kecil gitu kan. Nah, nanti untuk SPA 7 objeknya adalah sesuai dengan dengan yang kalian angkat, tentunya lebih besar ya, misalkan rumah sakit atau mungkin beli fasilitas yang lain misalkan, dan seperti itu ya. Jadi intinya stepnya sama, tapi nanti objeknya akan ada penyesuaian, intinya gitu ya teman-teman ya. Jadi sini saya akan menyampaikan sedikit secara ringkas tentang guidelines ya, mungkin kita bisa sebut sebagai sebuah guidelines bagaimana mensinkronkan ide kita dan juga dengan data yang ada di lapangan gitu ya. Dan mungkin langsung start aja. Nah, untuk step pertama yang kita harus benar-benar pahami itu, kita harus bisa mendefinisikan apa sih yang akan mau kita desain. Misalkan kalian akan mendesain rumah sakit gitu ya. Sorry agak belibet ya ini. Jadi kalau misalkan kalian mau mendefinisikan rumah sakit, itu kira-kira kalian harus tahu what is rumah sakit gitu, what is misalkan terminal, what is sekolah gitu misalkan. Misalkan contohnya rumah sakit ya. Rumah sakit itu apa sih? Misalkan tempat untuk berobat ya kan. Kemudian tempat untuk istilahnya selain berobat apalagi deh, kalian coba definisikan sendiri ya. Bisa tempat untuk berobat, tempat beli obat, tempat untuk kontrol, tempat untuk macam-macam lah kayak gitu. Jadi pertama-tama yang kalau bisa saya sarankan ke kalian adalah kalian coba definisikan sendiri secara ringkas kira-kira apa sih yang objek yang kalian desain itu, what is rumah sakit, what is terminal, what is dan seterusnya kayak gitu. Itu bisa paling mudah adalah kalian coba bikin semacam kayak list gitu loh. Kira-kira apa sih sebenarnya objek tersebut. Misalnya contohnya kalau di sini misalkan shelter ya. Apa sih shelter itu? Ya tentunya adalah tempat singgah gitu kan. Kemudian tempat bernaung atau mungkin tempat nongkrong gitu misalkan. Atau mungkin kalau pavilion yaitu apa sih pavilion itu? Yaitu tempat berkumpul, tempat pameran misalkan. Kemudian tempat keramaian misalkan ada ada orang rame-rame di situ misalkan. Dan kemudian yang membedakan antara pavilion dan juga shelter itu adalah kalau pavilion itu biasanya ada atraksi. Makanya kalau di foto ini ya, foto yang sebagai ilustrasi ini antara shelter dan juga pavilion, kalau shelter itu ya udah dia tempat untuk berteduh gitu ya, bernaung, singgah, nongkrong. Tapi kalau pavilion ini ada tambahan yang namanya atraksi. Jadi itu yang membedakan, sehingga untuk start langkah awal itu kalian mendefinisikan atau mengelis gitu ya, bikin list gitu. Kira-kira apa sih rumah sakit itu, apa sih tempat parkir itu, apa sih terminal itu tuh. Nanti kalian bisa menentukan bedanya yang akan kalian desain dengan tempat yang lain. Bedanya rumah sakit dengan homestay atau hotel itu apa bedanya gitu ya. Jadi makanya step awal yang bisa saya sarankan adalah kalian coba bikin definisi berupa list gitu, apa sih yang mau kalian desain. Intinya seperti itu sebagai langkah awal. Dan kemudian langkah-langkah selanjutnya di sini saya coba intisarikan ke dalam 9 step ya, dalam alur merancang. Meskipun contohnya sekali lagi shelter pavilion, tapi ini insya Allah berlaku untuk semua objek ya, termasuk yang objek skala besar yang mungkin kalian tangani sepatu juga kayak rumah sakit dan seterusnya. Nah, yang pertama jelas ya, yaitu kalian harus pahami setnya dulu. Kalian tentukan setnya dulu. Jadi misalkan kalian itu pengen merancang misalkan sekolah gitu, kalian harus pertama-tama bukan belajar tentang mau nanti bentuknya gimana dan seterusnya, tapi kalian harus tahu dulu setnya di mana gitu. Makanya sebelum kalian tuh mulai start merancang itu, setidaknya set itu kalian harus beres dulu, harus udah tahu dulu itu mau di mana set gitu, sehingga kalian harus mengenali set, tapak, dan temukan plus minusnya.
gitu ya. Pertama adalah kenali setup dan temukan plus minusnya. Nah, kemudian yang kedua adalah baru kalian pahami penggunanya. Misalnya sekolah ya, contohnya ya, penggunanya tuh seperti apa, segmennya apa. Jadi kan harus memahami karakter pengguna dan juga kebutuhan ruangnya gitu. Karena tiap segmen, tiap apa sih namanya, tiap asal ya mungkin antara sekolah elit ya dengan sekolah negeri misalkan katakanlah bisa jadi berbeda gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah konsepnya. Nah, di konsep ini kalau misalkan di pas awal gitu ya, saya coba apa yang memberikan saran yang paling mudah yaitu dengan menemukan 1 sampai 3 kata sebagai konsep yang merespon permasalahan desain. Kenapa kok 1 sampai 3 kata? Karena kali kalau apa namanya konsep itu semakin ringkas dan juga semakin catching, bukan catching sih, semakin catchy gitu ya didengar, itu kan nanti akan semakin apa yang memudahkan kalian dalam hal istilahnya apa ya mengunci desain kalian. Jadi konsep itu bisa dijadikan sebagai parameter desain juga. Gitu misalnya konsepnya apa, itu bisa menjadi semacam kata kunci yang itu mengikat atau menjadi panduan untuk desain kalian. Gitu ya, nanti akan ada penjelasan lebih detail gitu ya. Nah, kemudian yang keempat adalah buat diagram atau apa ya kayak transformasi desain gitu loh. Jadi buatlah diagram transformasi bentuk atau desain dan juga tata masa. Nah, ini apa sebagai salah satu bentuk yang paling mudah dalam hal kalian itu berpikir mengolah apa ya, mengolah tata, mengolah desain dan juga mengolah inspirasi dan juga mengolah apapun yang kalian temukan di site dan juga pengen kalian selesaikan gitu, dibandingkan dengan kalian apa ya membuat narasi yang panjang. Kalian dengan cukup membuat beberapa diagram transformasi desain itu aja udah mewakili keseluruhan gitu ya. Ini sebanyak gangguan chat dan juga telepon, maaf. Jadi itu ya step yang keempat ya. Kemudian step yang kelima adalah setelah 1, 2, 3 dan juga 4 step itu kalian coba, kalian bisa mulai meramu denahnya gitu ya. Jadi kalian bisa menyusun ruang-ruang dengan pertimbangan fleksibilitas. Kenapa kok aspek fleksibilitas ini selalu apa ya menjadi sesuatu yang istilahnya common dan juga bisa dikatakan harus ya dalam sebuah perancangan arsitektur ya, karena ibaratnya kalau kita mendesain sesuatu yang itu bisa beradaptasi dengan perubahan zaman, itu tentunya akan lebih baik dan juga bangunan kalian itu pasti nilainya secara desain akan lebih tinggi gitu ya. Sehingga fleksibilitas ini baiknya selalu apa ya disertakan dalam tiap perancangan apapun skalanya gitu ya. Kemudian setelah denahnya mungkin udah oke, mungkin kalian bisa mulai apa ya meramu atau mungkin coba-coba fasadnya itu kayak apa sih, dan kalian bisa merancang fasad yang kira-kira merespon personality penggunanya. Misalkan sekolah ya, misalkan sekolah untuk autisme misalkan, atau mungkin sekolah untuk anak disabilitas. Nah, itu kira-kira karakter dari personality dari pengguna itu kayak apa sih, supaya itu tuh bisa mencerminkan karakternya, dan lingkungan sekitarnya itu juga seperti apa yang itu tuh kira-kira bisa berbaur dengan baik misalkan itu ya. Nah, antara step 5 dan juga 6 tuh mungkin kalian bisa undi atau bisa tukeran gitu ya, mau yang fasad dulu, ngerancang fasad dulu, atau mau ngerancang denah dulu, mungkin bisa tukar balik gitu ya. Nah, kemudian setelah itu kalian cek sirkulasinya. Jadi ya karena seringkali berkaca dari tugas akhir yang sebelumnya itu, teman-teman sering lupa atau kelewatan terkait sirkulasinya gitu ya. Dan sirkulasi itu tidak hanya sekedar orang, tapi bisa juga kendaraan, kemudian udara, air, cahaya, mungkin kalau ada difabel ya, kemudian juga akses udara itu jangan sampai lupa gitu ya. Karena kemarin terakhir nguji tugas akhir yang semester lalu itu sering banget udah sampai tahap akhir gitu tuh teman-teman seringkali lupa perhatikan aspek sirkulasinya, dan mungkin bisa jadi sirkulasi ini bisa menjadi objek kajian tersendiri yang itu bisa kalian tambahkan misalkan di apa namanya di SP atau mungkin RLS KPA nantinya gitu ya. Jadi menarik ya sirkulasi gini. Dan kemudian yang ke-8, kalian bisa menambahkan fitur bangunan. Jadi di sini kalian bisa menentukan fitur bangunan untuk atraksi dan juga nilai tambah. Kenapa kok nilai tambah? Karena kalau bangunan itu hanya sekedar fungsional, misalkan mendesain SPBU ya udah SPBU ya misalkan hanya untuk sekedar ngisi bensin tok gitu ya, nggak ada fungsi lainnya, itu siapa tahu bisa meningkatkan nilai ekonomi dari SPBU gitu. Itu tentunya nanti jadinya biasa aja gitu. Tapi kalau ada nilai tambah, itu pastinya desain kalian akan wujudnya pasti akan berbeda. Gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah ekspresi arsitekturalnya jangan sampai lupa, karena seringkali diabaikan, sehingga bangunannya itu ya udah datar-datar aja, desainnya tuh datar-datar aja gitu kan, cuman apa namanya pakai atap lana ya udah gitu. Habis itu atapnya datar, kemudian ada jendela ya udah jendela seperti itu, jendela seperti pada umumnya gitu loh. Harapannya di sini nggak seperti itu. Jadi harapannya kalian bisa menyelipkan pesan yang kira-kira itu bisa menginspirasi dari bentuk atau penampilan atau tata ruang atau mungkin konsep dari desain kalian itu ya, sehingga kurang lebih
ada 9 step, mungkin kalau bisa saya ringkas gitu terkait bagaimana sih kalian tuh coba meramu konsep dan juga mencari ide, kemudian mensinkronkan dengan data-data yang mungkin bisa jadi kalian sudah punya atau akan kalian gali di kasus kalian. Ya itu intisarinya seperti itu, tapi kita akan breakdown lebih detail ya teman-teman ya. Mungkin dari step satu dulu yaitu site-nya. Sorry. Nah, yang pertama adalah site-nya ya. Tentunya kalian udah familiar ya dari awal setelah satu. Nah, tujuan dari saya mempresentasikan ini kembali adalah supaya kalian tuh bisa selalu flashback dari semester satu hingga semester 7 sekarang ini, kira-kira kalian tuh benar-benar paham kira-kira apa ya, apa sih yang harus ada dalam sebuah analisis site, dan juga apa sih yang harus selalu otomatis kalian itu lakukan dalam hal kalian itu mengenali atau berusaha memahami site kalian. Tentunya yang pertama adalah ini ya, gambar ini ya, gambar setnya ya. Kemudian kalian juga harus tahu sunpadnya arahnya dari mana, sunrise sunsetnya dari mana, ya kan. Terus kemudian ada arah anginnya, ya itu pasti ya. Terus kemudian bangunan sekelilingnya tuh ada apa aja sih, itu juga jangan sampai lupa, karena seringkali teman-teman hanya fokus ke set kalian tapi nggak memperhatikan sekelilingnya tuh ada apa sih, kiri kanannya. Kemudian dalam radius berapa kilometer atau berapa meter itu ada bangunan apa sih, fasilitas penunjang yang kira-kira bisa mensupport lokasi yang nanti akan menjadi calon desain kalian gitu misalkan. Itu jangan sampai lupa gitu ya. Mungkin kalian bisa mencontoh ini ya. Jadi dalam satu lembar itu tuh udah cukup terlihat bangunan kiri kanannya apa, matahari yang dari mana, kemudian ada plus minus itu maksudnya view yang cukup baik itu dari arah sini atau mungkin area yang dari sini tuh cukup nyaman dan seterusnya. Nah kemudian di sebelahnya tuh ada apa, misalkan ada kolam, ada danau, ya juga itu digambar, jangan sampai lupa untuk digambar gitu ya. Kemudian aksesibilitas ini ya, yang tanda dan seterusnya. Kemudian foto-foto view-nya, kebisingan dan seterusnya itu jangan sampai lupa gitu ya. Jadi harus perhatikan kelembabannya, kontur tanahnya, vegetasi, tanaman-tanaman itu ada jenisnya apa aja, view, bangunan sekitar, fasilitas sekitar, akses, lalu lintas, kebisingan dan seterusnya itu juga kalian harus perhatikan, karena setelah 7 ya, semester 7 ini kan skalanya lebih besar ya. Jadi lalu lintas itu yang sering lupa, itu juga jangan sampai kalian lupa. Kira-kira ini kalau bangunan ini kalau diakses oleh damkar atau dari mobil pribadi atau kendaraan umum bis misalkan PST gitu ya, Solo Trans gitu kan, itu berhenti di mana sih, bisa diakses dari jalan kaki berapa meter sih jaraknya sampai ke level yang seperti itu. Jadi harapannya kalian bisa menganalisa tapak kalian dan temukan plus dan juga minusnya. Plusnya apa, minusnya apa, yang itu nanti untuk bisa kalian selesaiin. Itu ya, itu yang pertama itu setnya. Setelah itu udah oke, udah paham, udah lengkap yang tadi itu ya, kalian harus paham penggunanya. Misalkan paling mudah cara yang mungkin saya sering lakukan gitu ya, dan siapa tahu mungkin juga bisa kalian tiru, siapa tahu ya kalau misalnya cocok gitu kan. Itu adalah dengan membuat list kayak gini. Misalkan contohnya saya mau membuat shelter, misalkan shelter untuk apa sih, untuk singgah, untuk istirahat, untuk berteduh, menunggu ya, kemudian titik bertemu dan seterusnya. Maka karena untuk fungsinya untuk ini, maka otomatis membutuhkan ya, membutuhkan area untuk duduk, membutuhkan area ngadem, area rileks, area tunggu, kemudian kanopi peneduh, dan karena untuk titik temu ya otomatis bentuknya harus yang nggak boleh biasa-biasa aja, harus yang ikonik dan juga harus yang mudah diingat gitu ya. Misalkan kalau mau bikin apa ya, bikin kalian misalkan katakanlah bikin kantong parkir, misalkan kantong parkir untuk daerah wisata, misalkan Jalan Selamat Riyadi, misalkan untuk pasar pasar Klewer misalkan ya. Berarti untuk apa sih kantong parkir itu, yang untuk parkir bis misalkan, untuk kemudian untuk parkir becak misalkan, kemudian untuk parkir ojol misalkan, itu dari segi parkir aja ya. Maka kalau misalkan untuk parkir bis ya otomatis membutuhkan area yang itu bisnya bisa manuver misalkan, jadi nggak bisa disamain dengan parkir mobil kan. Kemudian untuk tukang beca, nah itu kira-kira tuh area spot parkir yang mungkin dekat dengan pintu keluar masuk misalkan, karena karakter dari tukang beca itu apa namanya, sukanya ngetem di tempat yang paling depan misalkan ya. Terus kemudian kalau untuk ojol misalkan, nah ojol berarti butuh area yang mungkin itu butuh apa ya, butuh ngetemnya aman biar nggak bentrok dengan ojek konvensional misalkan. Nah, jadi hal-hal seperti itu. Jadi paling mudah adalah kalian coba bikin list gitu kan, untuk menjadikan apa ya, identifikasi, atau bahkan mungkin juga bisa dijadikan parameter ya, seperti itu. Jadi mungkin nyambung dengan Pak Sam tadi, jadi hal-hal kayak gini bisa jadi juga sebagai parameter. Jadi parameter itu tidak harus segala sesuatu yang sifatnya apa ya, saintifik gitu ya, atau mungkin sesuatu yang apa ya, yang ilmiah banget, tapi bisa jadi itu menjadi suatu apa, parameter adalah berupa realita yang kita temui di set kita atau mungkin di permasalahan desain kita
gitu ya, misalkan kayak untuk apa ya, untuk ngadem untuk berteduh gitu ya. Berteduh itu juga meskipun bukan suatu yang ilmiah tapi bisa juga dijadikan sebagai parameter apakah desain kalian itu nanti bisa digunakan untuk berteduh apa enggak gitu, dan misalnya dari segi lengannya dan seterusnya gitu ya. Salah satu contoh misalnya seperti itu. Jadi kalian harus pahami karakter dan juga kebutuhan ruang pengguna, dan salah satu yang paling mudah yang biasa saya lakukan adalah dengan coba membuat checklist seperti itu ya. Oke. Nah, kemudian yang ketiga, nanti mungkin saya step 3 step nanti saya coba pertanyaan ya. Nah, kemudian yang step yang ketiga adalah kalian bikin konsepnya. Nah, ini saya ambil contoh salah satu bangunan pavilion ya. Mungkin kalau kalian dulu ngalamin salah satunya, saya nggak ya, kayaknya nggak ngalamin ya. Itu saya pernah ngasih contoh salah satu bangunan pavilion namanya Sid Cathedral. Nah, ini contohnya adalah seperti ini konsepnya. Kenapa kok Sid? Kenapa kok nggak katedral gitu? Jadi ada dua apa sih, dua kata ya, Sid dan juga katedral. Tapi ada juga yang lain, misalkan worm book gitu ya. Worm dan juga book itu adalah perpustakaan yang bentuknya kayak cacing. Kenapa kok cacing? Nanti ada penjelasannya sendiri. Nah, balik lagi ke sini, misalkan namanya Sid Katedral ya. Nah, kenapa kok Sid? Kenapa kok katedral? Karena ibaratnya kata Sid itu sendiri adalah dari pavilion ini, dia tuh yang pengen dipajang atau yang pengen dipamerin adalah benih-benih itu ya, maksudnya benih-benih dari seluruh dunia yang itu tuh dipamerkan dalam pameran di Shanghai tahun 2010 ini ya, Expo Shanghai gitu ya. Dan ini pavilionnya kebetulan punyanya negara Inggris gitu ya, karena negara Inggris ceritanya itu tuh apa namanya, adalah salah satu kota metropolitan yang pertama atau mungkin cukup tua gitu ya, sehingga karena pameran ini diadakan di Shanghai, seolah-olah Inggris tuh pengen apa ya, pengen apa istilahnya, memperingatkan kota Shanghai sebagai kota metropolitan yang baru untuk jangan sampai lupa terhadap kelestarian botani, sehingga makanya Inggris itu seolah-olah ngasih bibit-bibit yang ada di kota London ya sebagai kota metropolitan yang lebih tua ke kota Shanghai melalui bentuk pavilion ini gitu. Makanya seperti itu. Jadi gini ya. Jadi adalah konsep pavilion yang berusaha mengedukasi dan juga mengekspresikan negara dengan kota metropolitan tertua yang mengusung botanical orientation. Maksudnya adalah itu tadi. Itu ya. Jadi kalian harus menemukan 1 sampai 3 kata sebagai konsep yang merespon permasalahan desain. Nah, sebenarnya saya ada video, mungkin saya coba puterin video ya biar biar kalian lebih kebayang. Ya. Oke, sebentar saya putarkan videonya. Sebenarnya ada 2 video. Ini video pertama sekedar untuk kalian menggambarkan kira-kira bentuk dari bangunan ini yang dengan konsep Sid katedral tadi akan seperti apa. Dan nanti yang kedua, video yang kedua itu adalah bagaimana proses si arsitek itu berpikir sehingga bisa menemukan ide yang seperti itu untuk merespon permasalahan yang pengen diselesaikan di set tersebut. Gitu ya. Oke, sudah terdengar suaranya di kalian? Gambar dan foto suaranya sudah terlihat? Udah, Pak. Udah ya. Ya, ini adalah pavilion Inggris UK pavilion karya Thomas Heather. Mungkin kan tahu ya.
Saya share video yang kedua ya, ya. Sebentar. Apa ya? Gambaran tentang ya dari si arsitek itu yaitu si Thomas Heatherwick itu dalam forum TED itu ya. Mungkin kalian ada yang tahu ya. Kita coba rekan. Ini agak lama video. Nanti agak skip ya. Hello, my name's Thomas Heatherwick. I have a studio in London that has a particular approach to designing buildings. When I was growing up, I was exposed to making and craft at small scale. And I was there looking at the largest scale of buildings and finding that the buildings that were around me and that were designed and that were there in all in the publications that I was seeing felt soulless and cold. And there on the smallest scale, menerjemahkan sendiri, tapi intinya adalah semua ide dari dia itu berawal dari kecemasan dia kenapa kok semua bangunan yang ada di era sekarang ini adalah soulless, jadi nggak punya semacam jiwa dan juga ekspresi gitu. Makanya tadi ekspresi itu saya sempatkan di step yang ke-9, karena jangan sampai kalian tuh meskipun sudah sangat fungsional, sudah sangat merespon permasalahan, tapi tidak ada ekspresinya sama sekali. Itu harapannya jangan seperti itu gitu ya. Oke, nanti kita coba lanjutkan. The scale of an earring or a ceramic pot or a musical instrument was a materiality and a soulfulness, and this influenced me. The first building I built was 20 years ago, and since in the last 20 years I've developed a studio in London. And sorry, this was my mother, by the way, in her shop, bead shop in London. I spent a lot of time counting beads and things like that. I'm just going to show, for people who don't know my studio's work, a few projects that we've worked on. This is a hospital building. This is a shop for a bag company. This is studios for artists. This is a sculpture made from 1 million yards of wire and 150,000 glass beads the size of a golf ball. And this is a window display. And this is a pair of cooling towers for an electricity substation next to St. Paul's Cathedral in London. And this is a temple in Japan for a Buddhist monk. And this is a cafe by the sea in Britain. And just very quickly, something we've been working on very recently is we were commissioned by the Mayor of London to design a new bus that gave the passenger their freedom again, because the original Routemaster bus that some of you may be familiar with, which had this open platform at the back. In fact, I think all our Routemasters are here in California now, actually, but they aren't in London. And so you're stuck on a bus, and if the bus is going to stop and it's 3 yards away from the bus stop, you're just a prisoner. But the Mayor of London wanted to reintroduce buses with this open platform. So we've been working with Transport for London, and that organisation. Jadi, saya penggal lagi ya. Jadi kalau kalian melihat dari hasil akhir, bukan hasil akhir sih maksudnya, ide-idenya dia tuh gak ada yang sama ya, karena tadi itu ada ekspresi dan juga soul yang coba dia selalu sematkan tiap karya-karyanya, sehingga tidak hanya fungsional tapi tetap ada semacam sesuatu yang itu bisa diidentifikasi sebagai suatu keunikan.
Itu ya teman-teman. Jadi jangan sampai nanti masalah udah terselesaikan, udah fungsional dan seterusnya, tapi kalian melupakan yang istilahnya ekspresi atau soul itu tadi. Itu. Hasn't actually been responsible as a client for a new bus for 50 years. And so we've been very lucky to have a chance to work. The brief is that the bus should use 40% less energy. So it's got hybrid drive. And we've been working to try to improve, working for everything from the fabric to the format and structure and aesthetics. I was going to show 4 main projects, and this is a termasuk dalam hal mendesain sesuatu yang sangat teknis atau fungsional, misalkan contohnya kayak jembatan ini. Boleh saja sih mengambil inspirasi atau studi kasus kayak pelajaran gitu ya dari apa yang udah existing dan juga udah sukses. Misalkan contohnya kayak jembatan ini ya, London Bridge dan seterusnya, yang istilahnya tuh teknis banget gitu ya. Tapi dengan seorang arsitek jangan sampai itu jadinya persis seperti ini, tapi berikanlah semacam sentuhan-sentuhan yang itu mungkin belum pernah dilakukan oleh orang lain gitu ya, sebagai istilahnya nilai tambah atau mungkin keunikan yang bisa kalian tambahin gitu ya. For a bridge, and so we were commissioned to design a bridge that would open, and opening seemed, I mean, everyone loves opening bridges, but it's quite a kind of basic thing. I mean, I think we all stand and watch, but the bridges that we saw that opened and closed, I don't know if this is, I'm slightly squeamish, but I once saw a photograph of a footballer who was diving for a ball, and as he was diving, someone had stamped on his knee, and it had broken like this. And then we looked at these kinds of bridges and just couldn't help feeling that there was a beautiful thing that had broken. And so this is in Paddington in London, and it's a very boring bridge. As you can see, it's just steel and timber, but instead of what it is, our focus was on the way it worked. So we like the idea that the 2 furthest bits of it would end up kissing each other. We actually had to halve its speed because everyone was too scared when we first did it, so that's to speed it up. A project that we've been working on very recently is to design a new biomass power station. Keunikan itu bisa kalian tambahkan melalui, bisa jadi cara menggunakannya atau cara experience orang menggunakan itu dan terusnya. Jadi keunikan itu tidak harus secara fisik ya, atau secara yang nampak, tapi bisa jadi itu artinya merancang bangunan itu tuh yang konseptual banget, sehingga tidak hanya fungsional, tidak. From and where our future power is going to come from is in all the papers all the time. And we used to be quite proud of the way we generated power, but recently any annual report of a power company doesn't have a power station on it. It has a child running through a field or something like that. So when the consortium of engineers approached us and asked us to work with them on this power station, our condition was that we would work with them, and that whatever we did, we were not going to just kind of decorate a normal power station. Ya, jadi ini ya, jadi dia tuh menyindir. Jadi
mempercantik pabrik atau power station itu dengan sentuhan-sentuhan yang biasa arsitek lainnya lakukan, tapi lebih ke arah esensinya kenapa kok power station itu harus dirubah posisinya, susunannya dan seterusnya, dan kemudian implikasinya itu ke dalam bentuk juga, gitu ya. Nanti ini coba kita lanjutkan. And instead we had to learn, we kind of forced them to teach us. And so we spent time traveling with them and learning about all the different elements and finding that there were plenty of inefficiencies that weren't being capitalized on, that just taking a field and bunging all these things out isn't necessarily the most... Nah, jadi normalnya atau commonly ya, atau biasanya itu kan susunannya ya udah per segmen gitu ya, bagian ini, bagian ini, bagian ini, bagian ini, sehingga mungkin cukup menghabiskan lahan kan. Dan itu mungkin kalau kalian masih ingat kayak depo Pertamina di Pelumpang itu yang kebakaran itu kan juga susunannya mungkin juga konvensional, meskipun juga tiap power station atau pabrik itu pasti punya ketentuan sendiri yang pasti beda-beda ya, itu kan juga harus tahu. Tapi yang isu yang pengen diangkat dari si Thomas Heatherwick ini adalah dia itu pengen mempadatkan power station ini tuh supaya punya cukup jarak bagi warga untuk itu tuh secara jadi lebih aman gitu loh. Jadi mungkin hampir mirip kayak depo Pertamina Pelumpang gitu kali ya. Dan itu si Heatherwick ini akhirnya menjadikan satu supaya nanti ada area hijau dan seterusnya untuk barrier supaya warga itu tidak terlalu dekat dengan power plant ini. Itu lebih safe, lebih aman gitu. Efficient way that they could work. So we looked at how we could compose all those elements instead of just litter, create one composition. And what we found was, I mean, this area is one of the poorest parts of Britain. It was voted the worst place in Britain to live. And there are 2,000 new homes being built next to this power station. So it felt this has... Ya, jadi isunya bukan depo sih, power station ini atau power plant ini tuh berdiri di area yang cukup padat dan secara lingkungan tuh cukup buruk gitu loh, sehingga pengen dipadatkan supaya nanti ada ruang sisa untuk itu bisa untuk penghijauan dan seterusnya. Itu bisa juga menjadi inspirasi untuk teman-teman ya dalam tugas akhirnya nanti. A social dimension, it has a symbolic importance, and we should be proud of where our power is coming from, rather than something that we are necessarily ashamed of. So we were looking at how we could make a power station that, instead of keeping people out and having a big fence around the outside, could be a place that pulls you in. And it has to be 85. I'm trying to get 250 foot high, and so it felt that what we could try to do is make a power park and actually bring the whole area in, and using the spare soil that's there on the site, we could make a power station that was silent as well, because just that soil could make the acoustic difference. And we also found that we could make a more efficient structure and a cost-effective way of making a structure to do this. So the finished project is meant to be more than just a power station. It has a space where you could have a bar mitzvah at the top. It's a power park, so people can come and really experience this, and also look out all around the area and use that height that we have to have for its function. In Shanghai, we were invited to build we weren't invited, what am I talking about? We won the competition, and it was painful to get there. So we won the competition to build the UK pavilion and an expo. Ya, ini proyek yang tadi ya yang kita jadikan contoh di slide yang ketiga. Step yang ketiga yaitu UK Pavilion. Ini prosesnya dia dari mencari ide sampai akhirnya menjadi bentuk yang mungkin bisa jadi extraordinary atau kontroversial banget gitu loh. Oke. Is a totally bonkers thing. There's 250 pavilions. It was the world's biggest ever expo that had ever happened, so there are up to 1 million people there every day, and 250 countries all competing, and the British government saying you need to be in the top 5. And so that became our the governmental goal, is how do you stand out in this chaos of which is an expo, visual of stimulus. So our sense was that we had to do one thing, and that only one thing, instead of trying to have everything. So what we also felt was that whatever we did, we couldn't do a cheesy advert for Britain. But the thing that was true, the expo was about the future of cities, and particularly the Victorians pioneered integrating nature into cities.
And the world's first public park of modern times was in Britain, and the world's first major botanical institution is in London. And they have this extraordinary project where they've been collecting 25% of all the world's plant species. So we suddenly realized that there was this thing, and everyone agrees that trees are beautiful, and I've never met anyone who says I don't like trees, and the same with flowers. I've never met anyone who says I don't like flowers. But that we realized that seeds, there's been this very serious project happening, but seeds at these major botanical gardens, seeds aren't on show, and you have to go to a garden centre, and they're in little paper packets. But this phenomenal project's been happening. So we realized we had to make a project that would be seeds, some kind of seed cathedral. But how could we show these teeny-weeny things? And the film Jurassic Park actually really helped us, because the DNA of the dinosaur that was trapped in the amber gave us some kind of clue that these tiny things could be trapped and be made to seem precious, rather than looking like nuts. So the challenge was, how are we going to bring light and expose these things? We didn't want to make a separate building and have separate content. So we're trying to think, how could we make a whole thing emanate? Oh, by the way, we had half the budget of the other Western nations, so that was also in the mix, with a site the size of a football pitch. And so there was one particular toy that gave us a clue. Play-Doh mop-top hair shot. Well, that's mop-tops. The Play-Doh mop-tops. Just turn the chair. Play-Doh hair. Get the mop-tops. Okay, you get the idea. Nah, jadi itu ya, inspirasi itu dari hal-hal yang aneh atau bahkan mungkin konyol pun nggak apa-apa, selama kalian bisa mentransformasikan itu menjadi sesuatu yang akhirnya tuh keren gitu loh, atau menarik gitu. So the idea was to take these 66,000 seeds that they agreed to give us, and to take each seed and trap it in this precious optical hair, and grow that through this box, very simple box element, and make a building that could move in the wind. So the whole thing gently can move when the wind blows. And inside, the daylight, each one is an optic, and it brings light into the center. And by night, artificial light in each one emanates and comes out to the outside. And to make the project affordable, we focused our energy, instead of building a big building as big as the football pitch, we focused it on this one element. And the government agreed to do that and not do anything else, and focus our energy on that. So the rest of the site was a public space. And with that, 1 million people there a day, it just felt like offering some public space. And we worked with an AstroTurf manufacturer to develop a mini-me version of the seed cathedral, so that even if you're partially sighted, that it was kind of crunchy and soft, that piece of landscape that you see there. And then, you know, when you go, when a pet has an operation and they shave a bit of the skin and get rid of the fur, in order to get you to go into the seed cathedral, in effect, we've shaved it. And inside, there's nothing. There's no famous actor's voice. There's no projections. There's no televisions. There's no color changing. There's just silence and a cool temperature. And if a cloud goes past, you can see a cloud on the tips that are letting the light through. This is the only project that we've done where the finished thing looked more like a rendering than our renderings. A key thing was how people would interact. I mean, in a way, it was the most serious thing you could possibly do at the expo. And I just wanted to show you, I mean, the British government, I mean, any government is potentially the worst client in the world you could ever possibly want to have. And there was a lot of terror, but there was a kind of underlying support, and so there was a moment when suddenly, and actually the next thing, this is the head of UK Trade and Investment, who was our client, with the Chinese children using the landscape. 2, 3, go! Sorry. I'm sorry about my stupid voice there. So finally, texture is something in the projects we've been working on.
these kind of slick buildings where they might be a fancy shape, but the materiality feels the same, is something that we've been trying to research really and explore alternatives. And the project that we're building in Malaysia is apartment buildings for a property developer, and it's in a piece of land that's Ya, ini proyeknya dia yang lain ya setelah pavilion tadi, ini mendesain apartemen di Malaysia. Nah, kalau kalian lihat dari image ini kan apartemen itu kan ya udah kotak konvensional gitu ya, bertingkat-tingkat dan seterusnya. Nanti akan ada apartemen atau tower yang versinya dia kira-kira itu tuh lebih suitable atau mungkin bisa jadi lebih apa ya, punya nilai jual, nilai tambah gitu ya untuk masyarakat yang mungkin tinggal di apartemen, karena mungkin kalau apartemen itu kan nggak punya halaman ya. Nah, ini dia berusaha menghadirkan halaman atau public park itu di apartemen yang cukup padat gitu. Ini ada this site, and the mayor of Kuala Lumpur said that if this developer would give something that gave something back to the city, they would give them more gross floor area buildable. So there was an incentive for the developer to really try to think about what would be better for the city. And the conventional thing with apartment buildings in this part of the world is that you have your tower and you squeeze a few trees around the edge and you see cars parked. It's actually only the first couple of floors that you really experience, and the rest is just for postcards. The lowest value is actually the bottom part of a tower like this. So if we could chop that away and give a building a small bottom, we could take that bit and put it at the top where the greater commercial value is for a property developer. And by linking these together, we could have 90% of the site as a rainforest instead of only 10% as scrubby trees and bits of road around buildings. And so, so we're building these buildings. They're actually identical, so it's quite cost effective. They're just chopped at different heights. But the key part is trying to give back an extraordinary piece of landscape rather than engulf it. ya, jadinya kayak gini ya teman ya, kayak tadi ya, jadi bawahnya itu lebih ramping. And that's my final slide. Thank you. Ya, oke, itu tadi ya videonya ya teman-teman ya. Kita balik lagi ke slide itu ya, yang udah kelihatan ya. Oke, jadi itu ya tadi cara berpikirnya seorang Thomas Heatherwick dalam hal dia tuh apa ya, meramu konsep, dan itu konsepnya dia gunakan sebagai parameter juga gitu. Desain saya berarti mengacu konsep saya ini, desain saya berarti dalam hal menyelesaikan permasalahan atau mungkin manfaatkan potensi-potensi yang ada dan menggali isu gitu tuh juga berakar dari konsep yang udah saya tentukan ini misalkan. Itu sebenarnya kayak gitu juga nggak apa-apa, meskipun bukan yang satu-satunya ya, tapi itu salah satu yang digunakan oleh kaliber arsitek terkenal yaitu Thomas Heatherwick, dan mungkin bisa jadi kita contoh ya, itu salah satu strateginya gitu ya. Makanya dia selalu dalam hal apa namanya apa sih membuat konsep itu pasti dia akan kayak semacam bikin kata kunci gitu loh, misalnya kayak katedral tadi, terus kemudian ada yang lain misalkan macam-macam lah gitu, nanti kalian bisa browsing sendiri ya. Jadi dari kata dari 1 sampai 3 kata itu ternyata bisa menjadikan bantuan pada kita untuk supaya desain kita itu lebih terarah dan tidak kemana-mana, intinya gitu ya. Oke, kita lanjut ke step yang keempat. Step yang keempat tadi ya, kalau masih ingat, sebentar ini kok ya, sorry. Nah, step yang keempat ini adalah diagram ya. Seperti yang tadi sudah saya awal disampaikan, yaitu diagram ini berbicara mungkin 100 kali lebih efektif dibandingkan dengan kalian membuat paragraf atau teks gitu ya. Mungkin cukup 8 step gitu, itu mungkin bisa mewakili secara keseluruhan, dan mungkin itu bisa untuk materi presentasi gitu ya. Misalnya dari apa sih namanya, dari setnya dari nol gitu kan, bikin aksononya gitu ya kalian. Kemudian ada apa, misalnya akses mobilnya dan seterusnya. Kemudian ada apa, mengikuti fotografi yang ada, topografi yang ada, kemudian dibikin melingkar begini, terus kemudian kalau untuk privacy jadi ada ruangnya dan seterusnya, hingga akhirnya bentuk finalnya seperti ini. Nah, ini kan akan lebih mudah dipahami dan juga sangat-sangat akan membantu kalian dalam hal kalian sendiri mengerti desain kalian dan juga aset kalian gitu. Karena kalau kalian coba gambarkan secara 3D, apalagi udah bisa pakai SketchUp dan sejenisnya ya, tentunya lebih mudah. Itu nanti akan sangat-sangat memudahkan dan
memangkas waktu kalian dalam hal kalian mengevaluasi desain kalian itu dan juga strategi kalian itu kira-kira udah suitable, udah pas apa belum. Dan ini juga akan mempermudah dalam hal kalian menyediakan opsi desain atau opsi penyelesaian masalah. Gitu ya. Jadi buatlah diagram transformasi bentuk dan tata masa yang response side dan juga penggunanya itu insya Allah akan lebih mudah bagi kalian. Nah kemudian setelah itu kalian bisa meramu denahnya ya, denahnya mau akan seperti apa. Yang jelas biasanya, biasanya itu ya, denah yang bukan denah yang baik ya, tapi maksudnya denah yang mungkin lebih apa ya, lebih bisa merespon permasalahan itu adalah yang biasanya sifatnya adalah fleksibel atau open plan gitu ya. Jadi nggak yang kayak labirin atau yang kayak skatnya tuh banyak. Misalnya rumah sakit ya, contohnya misalkan mau ke UGD harus lewat lorong, mobilnya harus muter dulu, terus kemudian mau ke apa ke lift juga harus lewat lorong dan seterusnya, itu tentu pasti tidak akan efisien ya. Makanya biasanya desain-desain yang baik itu biasanya adalah denahnya adalah open plan gitu ya, nggak selalu tapi mostly atau banyaknya biasanya open plan dan juga sekatnya pasti fleksibel, bukaannya lebar. Tentu of course ya, akses orang leluasa pasti ya, cahaya alami semakin banyak dia tuh apa ya bisa memanfaatkan cahaya alami dengan baik tentunya juga akan lebih bagus ya. Kemudian udara alami dan juga tentunya multifungsi karena semua orang pasti suka ya, segala sesuatu yang sifatnya multifungsi atau mungkin apa ya multipurpose gitu ya, itu kan pasti lebih senang ya orang pasti kalau kita bisa menjanjikan ruang yang seperti itu. Karena sekali lagi berkaca dari tugas akhir yang kemarin ya, ini kan nanti kan juga akan berlanjut tugas akhir kan ya, seringkali teman-teman lupa gitu ya pakai pencahayaan alami gitu. Jadi ada yang mendesain rumah sakit itu tuh jendelanya tuh di dalam lorong gitu sehingga apa ya, nggak ada bukaan langsung keluar gitu loh, sehingga rumah sakit itu menjadi gelap dan pengap dan mungkin bisa jadi horor ya. Dan sampai seperti itu gitu ya, jadi kan harus perhatikan denahnya itu benar-benar dapat cahaya alami dan seterusnya gitu ya. Dan pastinya sediakan opsi ya, dan juga perhatikan grid kolomnya karena seringkali bahkan sampai step 7 aja tuh teman-teman sering lupa bahwa oh, dalam menentukan ruang itu juga harus memperhatikan kolomnya ya, grid kolomnya. Jadi kolomnya tuh nggak ada polanya gitu loh, kayak abstrak aja gitu, jangan sampai lupa ya. Mungkin saya ingatkan di awal mumpung ada kesempatan. Dan kemudian yang fasad juga jangan sampai lupa ya. Ini ada dua contoh fasad ya, mungkin fasadnya hampir bangunannya hampir mirip ya, sama-sama pavilion, tapi yang antara yang kiri dan juga kanan bisa jadi berbeda. Tidak hanya dari segi warna ya, meskipun warna jelas beda ya. Nah yang kiri ini misalkan contohnya adalah apa sih pavilion yang mungkin bisa jadi kita asosiasikan itu mewakili karakter dari penggunanya yang mungkin lebih lebih ekspresif dan seterusnya ya. Bisa jadi juga itu juga merespon lingkungan ya, karena misalkan kalau kita coba menduga dari lingkungan sekitarnya, sekelilingnya ini kan kayaknya lapangan, hamparan rumput luas dan juga pohon-pohon yang mungkin itu udah kalem ya, udah netral, udah kalem. Nah, sehingga kalau misalkan menghadirkan sesuatu yang ikutan kalem di situ, yang biasa-biasa aja, mungkin putih, mungkin bentuknya sangat santun, sangat sangat apa ya, sangat aman lah gitu, itu bisa jadi nggak akan muncul. Makanya di tengah-tengah lapangan yang kalem itu, yang netral itu, si arsitek ini menghadirkan sesuatu yang jeblur, warnanya pink gitu kan, terus bentuknya kayak gini gitu kan. Misalkan, nah kemudian yang contoh yang selanjutnya di sebelah kanan ini adalah Metro Station ya, stasiun KRL bawah tanah di kota New York ya. Nah ini karyanya Santiago Calatrava, kalau kalian tahu karya-karyanya beliau ya, Calatrava itu mungkin kenapa kok bentuknya putih, terus kemudian bentuknya tuh meskipun ekspresif tapi dia tetap apa ya, berusaha seolah-olah tetap kalem gitu ya. Karena melihat background sekitarnya itu isinya bangunan-bangunan tinggi, bangunan-bangunan futuristik dan seterusnya, sehingga kalau dia menghadirkan sesuatu yang apa ya ekstravagan juga gitu tuh bisa jadi tenggelam, kelelep. Makanya dia dihadirkan putih meskipun dengan khasnya dia yang yaitu dengan permainan betonnya yang apa ya, yang ekstrim gitu ya bisa dibilang, sehingga dia menonjol dengan cara yang berbeda gitu. Makanya itu pentingnya kalian tuh bisa pintar-pintar atau sekreatif mungkin meramu fasad supaya desain kalian nanti tidak monoton dan tidak hanya sekedar fungsional gitu ya, harus merespon personality pengguna dan juga lingkungan sekitarnya gitu ya. Nah kemudian yang ketujuh sirkulasi, ini contohnya rumah tinggal atau bangunan bertingkat gitu ya. Sirkulasi sekali lagi tidak hanya sekedar orang tapi hewan pun juga iya, kemudian serangga dan seterusnya, angin, cahaya dan seterusnya, sehingga dalam hal bangunan itu kalau misalkan nanti desain kalian itu dibelah itu tuh kalian bisa mendefinisikan atau mendevelop flow-nya dari misalkan masing-masing elemen itu secara jelas. Misalkan contohnya kayak gini ya, misalkan angin atau mungkin apa ini natural wind ya, angin ya, angin itu dari mana,
arah kemana, kemudian dia bisa nembus sehingga bangunan kalian itu nggak blocking. Jadi sirkulasi itu ada in dan juga outnya. Jadi tidak ngantong gitu, tapi ada in dan juga outnya itu gimana sih caranya? Misalnya contohnya karyanya Votrong ya, VTN di Vietnam ini misalnya seperti ini gitu kan. Kemudian sunlight biar dia tuh bisa tembus itu gimana sih caranya? Kemudian noise itu tuh biar nggak tembus, biar terbarrier dengan sempurna itu gimana sih caranya? Itu harapannya nanti bisa kalian bedah bangunan kalian atau desain kalian. Nah, itu bisa juga dijadikan sebagai indikator ya, dan atau parameter yang itu bisa kalian teliti sendiri. Gitu ya, sehingga kalau desain kalian dibedah nanti muncul diagram yang seperti ini. Itu ya intinya sirkulasi udara, air, cahaya, orang, defable kendaraan itu baiknya kalian cek dan harus diperhatikan dan bisa menjadi objek penelitian sendiri atau parameter sendiri. Gitu ya. Nah, kemudian yang ke-8 adalah fitur bangunan. Ini ada salah satu contoh ya, yaitu playgroup, sorry, playgroup atau playground ya ini. Saya lupa pokoknya playgroup ya. TK gitu ya, preschool gitu. Bentuknya tidak kayak kelas gitu, tapi dia tuh semacam ya ada ruang terbuka gitu kan. Terus kemudian ada apa sih namanya dinding-dinding kayu yang mengelilinginya, dan jendela itu sekali lagi jendela itu tidak harus jendela seperti yang ada di kampus UMS ya, misalkan di ruang kelas kita misalnya di Blung J dan Blung H gitu ya, jendela konvensional, tapi kayak celah-celah gini itu juga bisa kita sebut sebagai sebuah jendela, sehingga harapannya nanti desain kalian tidak kaku jendela harus gini, jendela harus gitu dan seterusnya, tapi jendela bisa jadi semacam apa ya, rongga-rongga yang itu jadikan desain kita bisa lebih bernafas dan secara penghawaan dan maupun pencahayaan bisa alami gitu ya. Kemudian fitur bangunan itu maksudnya di sini cara apa ya, cara aktivitas bermainnya anak-anak playground itu diintegrasikan ke dalam arsitekturnya. Misalkan katakanlah ini tuh khusus sekolah untuk, bukan khusus sih, maksudnya sekolah yang playground yang dimana anak itu isinya pasti pelajarannya adalah semua tentang bermain ya, bukan teori, bukan cerita, tapi semua serba tentang bermain, namanya juga playground ya atau playgroup ya, pasti kayak all about playing gitu atau have fun, sehingga ya udah metode pembelajaran itu diterjemahkan oleh si arsitek ke dalam karya arsitektur yang embedded, yang ngeblend gitu ya. Makanya cukup disediakan dengan jaring-jaring yang berwarna, sehingga kalau mau ngajari warna ya udah tinggal nunjuk ini warna apa, ini warna apa, kamu gantilah di tiang yang warnanya di apa, di jaring yang warnanya orange misalkan, yang warnanya green, warnanya apa sih namanya peach dan seterusnya, sehingga ada semacam pengalaman yang itu tuh seolah si arsitek dihadirkan secara embedded melalui fitur bangunan gitu ya. Fitur bangunan di sini apa ya, itu jaring-jaringnya itu gitu ya. Itu nanti akan result dari desain kalian akan lebih extraordinary, dan juga tentunya penelitian dan juga parameternya tentu akan lebih spesifik dan juga akan lebih banyak dibandingkan dengan bangunan yang konvensional tentunya. Itu ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah ekspresi arsitektural. Ini contohnya adalah sebuah masjid ya. Nanti kalau misalkan kalian tertarik itu apa yang membuat mengangkat studi kasus masjid atau mungkin mau mendesain masjid ya. Ini adalah satu contoh masjid karya BIG Jarge Ingels Group ya. Ini ada semacam transformasi desainnya ya. Ya, transformasi itu sangat membantu ya. Jadi dia tuh intinya ide awalnya itu adalah ini adalah masjid di Tirana, di saya lupa di daerah mana, tapi pokoknya di arah Eropa yang itu tuh mayoritas non Muslim lah. Kalau nggak salah ya, saya agak lupa ini karena udah 3 tahun yang lalu saya bikinnya, 2 tahun yang lalu bikinnya. Nah ini tuh masjid konvensional kan bentuknya kayak gini ya, mungkin terinspirasi dari apa, Masjid Hagia Sophia di Turki dan seterusnya, yang itu uh, terbawa juga ke sini ya, mungkin nggak cuma di Indonesia, di Asia Tenggara dan seterusnya, bahkan mungkin di benua lain gitu ya, sehingga masjid itu pasti selalu boxy dan juga kubah gitu kan, sehingga kalau orang tuh mau sholat atau apa ya, mau ibadah itu pasti harus masuk ke sebuah ruang yang sifatnya itu, ruang itu adalah sesuatu yang masif, kemudian ternaungi dan seterusnya gitu ya. Dan itu mungkin seringkali kok di negara yang non mayoritas non muslim gitu ya, menimbulkan stigma-stigma tertentu terhadap misalkan umat Islam, dianggap eksklusif misalkan, dianggap misterius misalkan kayak gitu kan, sehingga si arsitek ini berusaha membalikkan, yo oh kayak misalkan sholat itu harus selalu di dalam ruang yang tertutup, kenapa nggak coba di luar, dan itu kemudian di cross check juga ke Al-Quran dan juga ke ajaran Islam gitu ya, bahwa ternyata memang pada dasarnya masjid itu tidak ada semacam ruang spesifik yang masjid itu harus kayak kubah, masjid itu harus di ruang tertutup, enggak, bahkan sholat di lapangan pun juga bisa. Bahkan zaman Nabi itu kan dulu alasnya apa, atapnya hanya dari pelepah daun kurma ya, jadi tiangnya kayak pohon kurma, kemudian peneduhnya itu dari
dari apa ya daun-daunnya gitu kan, sehingga dikembalikan lagi malah justru orang arsiteknya yang non muslim itu ya bicara Inggris gitu ya. Akhirnya bentuknya seperti ini, sehingga harapannya nanti ketika ada orang sholat di sini, aktivitas-aktivitas penunjang sholat misalkan kayak, itu bukan penunjang sholat sih, penunjang masjid misalkan kayak kayak marbotnya, kemudian ada ruang kelas untuk belajar agamanya, atau mungkin ada TPA-nya, ada Islamic Center-nya, itu bisa berada di area-area yang di luar ini, sehingga contohnya kayak misalnya kita lagi sholat di Sudalmiyah gitu ya, misalnya kita sholat asar gitu kan, sholat asar kita agak telat misalnya habis kelas, jadi kita baru sholat jam 4, sholat asarnya di Sudalmiyah, itu kan kita bakal terganggu oleh aktivitas mentoring kan, yang apa kelompok-kelompok itu apa memanfaatkan serambi yang mungkin suaranya bisa mengganggu kita lagi sholat, sehingga seringkali apa fungsi utama dari masjid yaitu sebagai tempat sholat itu terganggu dengan aktivitas-aktivitas sosial yang itu tuh sebagai pelengkap. Makanya oleh si arsitek ini justru dengan desain yang seperti ini harapannya sholat itu bisa fokus di ruang yang tertentu, kemudian area-area yang lebih tertutup itu justru untuk melindungi dari distraksi seperti misalnya untuk TPA, untuk fungsi-fungsi lainnya, sehingga akhirnya bentuknya tidak akan sama dengan masjid konvensional ya, akhirnya bentuknya kayak gini, sholatnya di luar, di apa di tengah, sorry, di tengah gini, dan itu sekaligus untuk promosi apa ya, bukan promosi maksudnya memperkenalkan Islam, bahwa Islam itu ternyata bukan agama yang tertutup maupun agama yang istilahnya apa konservatif gitu loh. Jadi ada pesan di balik itu, dan itu apa istilahnya sinergi dan juga tertuang dalam bentuk bangunannya yang juga enggak konservatif atau konvensional. Gitu ya, harapannya seperti itu teman-teman, sebagai final atau finalisasi atau touch up terakhir dari harapannya nanti desain kalian untuk tugas akhir atau 47 misalkan setidaknya gitu ya. Nah mungkin itu materi dari saya ya teman-teman ya, mungkin terima kasih, saya stop share ya. Nah sampai sini ada mungkin yang mau ditanyain teman-teman, atau mungkin teman-teman ada apa ya pendapat, itu juga silahkan, monggo, masih ada saya dan juga Pak Asam dan juga Bapak Ibu dosen yang lain ya. Monggo silahkan teman-teman, ada yang mau ditanyain mungkin atau mau ditanggapi, silahkan boleh. Iya, silahkan yang mau bertanya mungkin. Halo, halo. Silahkan. Ini saya malah flashback materi awal ya, supaya harapannya nanti kalian itu di semester yang paling akhir itu tidak lupa dari kalian startnya belajar di awal sampai akhirnya bisa semester 7 itu sama aja sih, jangan sampai nanti keluarannya itu apa ya melupakan esensi dari apa yang udah kalian pelajari selama 7 semester ini. Itu ya harapannya seperti itu. Semoga bisa seperti itu juga. Ya. Oke, ada yang mau ditanyain mungkin? Ada? Atau dari Bapak Ibu mungkin ada yang mau menambahkan? Bu Intan, Pak Komarun, Pak Samsudin, Bu Nur Jayanti. Sudah cukup jelas ya teman-teman ya, kebayang ya. Cukup jelas teman-teman sekalian. Kayaknya kan hari Sabtu ya, jadi setelah pengen weekend ya kalian ya, jadi apa sih namanya, fokusnya bukan di kuliah tapi weekend. Ada mungkin? Atau dari Bapak Ibu ada yang mau menambahkan? Atau boleh tadi merespon presentasi atau materi yang disampaikan oleh Pak Asam juga nggak apa-apa, silahkan teman-teman. Jadi tidak harus materi yang barusan ya, tapi mau menanyakan tentang materinya Pak Asam yang sebelumnya juga boleh, silahkan. Oh ya, ini ada yang bertanya ya dari Ubaidillah. Ya, jadi Pak mohon izin bertanya, speaker TEDx tadi siapa ya namanya? Jadi nama itu ya, nama narasumbernya ya, arsiteknya ya, yaitu Thomas Heatherwick. Thomas Heatherwick, nanti coba tak kasih videonya ya di grup WA, nanti bisa di-share oleh Bapak Ibu dosen. Namanya Thomas Heatherwick. Jadi memang
Thomas Heatherwick ini terkenal dengan bentuk-bentuk yang ekspresif ya. Mungkin kalau kalian pernah lihat itu yang di mana ya, di Manhattan itu, yang Pulau Manhattan itu, pulau buatan itu yang sering buat syuting dan juga show itu, yang bentuknya aneh itu. Itu kan bisa lihat, atau mungkin yang bentuknya kayak tangga spiral kayak sarang lebah di LA apa di mana ya, saya lupa. Yang pokoknya sering banget untuk syuting video klip dan seterusnya, itu juga karyanya dia, Thomas Heatherwick. Coba saya bukain ya. Saya coba googling. Oke, Thomas Heatherwick Buildings. Tak sambil tak share. Oke, kelihatan ya. Ini namanya adalah Thomas Heatherwick. Kalian bisa browsing. Nah ini loh, spiral apa sih, yang tangga spiral ini yang di, kalau nggak salah di LA ya. Nah, ini juga karyanya. Terus kemudian ini apartemen yang di Singapura itu yang cukup terkenal juga, itu juga karyanya Heatherwick, Mas Heatherwick. Jadi bentuknya tuh pasti extraordinary gitu ya, nggak sama gitu loh. Terus kemudian ini ya, ini yang tadi ya, yang spiral, kok spiral sih, apa sih namanya, yang kayak lebah-lebah gitu. Terus kemudian ini ada juga fasad, eksplorasi fasad biar dia tuh nggak monoton seperti apa. Nah kemudian ini yang bridge tadi ya, yang apa tuh namanya, eh, jembatan. Terus kemudian nah ini ada yang pulau buatan di Manhattan ya. Ini tuh namanya apa sih, kok saya lupa. Little Island. Nah yang kayak gini yang sering buat show sama buat syuting video klip. Nah ini karya-karyanya dia juga gitu. Jadi dia tuh apa yang menerjemahkan mangrove itu ke dalam bentuk yang lebih modern serta fungsi-fungsi yang lebih esensial. Akhirnya seperti ini. Gitu, karena kalau misalkan sekedar mangrove biasa untuk mencegah erosi itu kan seringkali ngeblocking view ya, ngeblocking vista dari sebuah apa ya, bibir pantai gitu kan. Sehingga makanya dia tuh gimana sih caranya biar fungsinya sama seperti itu, apa yang mencegah erosi, tapi dia itu malah justru menjadi apa ya istilahnya, eh, apa ya, spot untuk dia tuh menikmati view, jadi kebalikannya. Jadi makanya yang mungkin akhir-akhir ini sering saya selalu ingetin ke mahasiswa SUPA gitu ya, adalah berpikirlah selalu kebalikannya. Jadi arsitek-arsitek terkemuka di dunia itu selalu berpikir dari sebalikan apa yang orang biasa atau orang umumnya pikirkan gitu. Misalkan kalau mangrove itu pasti ngeblocking gitu, ya gimana caranya mangrove itu nggak ngeblocking misalkan. Kemudian tadi itu misalkan caranya bagaimana merepresentasikan kekayaan yang dimiliki oleh Inggris melalui kota London tanpa kesannya atau arogan dan juga apa ya, apa ekstravagan gitu ya. Jadi makanya dia bikin bentuk yang seperti itu, bentuk yang imut, bentuk yang fluffy, yang menggemaskan sehingga bisa menarik orang, dan dia bisa mendisplay sesuatu yang sifatnya beritiran kecil banget ya, yaitu benih tadi itu ke dalam skala yang cukup besar, dan itu bisa dinikmati one by one atau satu persatu gitu loh. Itu ya, tanpa perlu layar ya, tadi kan sebutkan ya, tanpa perlu TV, tanpa perlu informasi teks gitu, cukup dengan mengamati kemudian menikmati, orang akan berpikir dengan sendirinya, misalkan seperti itu. Bayang ya teman ya. Oke, ini mungkin ada pertanyaan lagi ya. Oh ya, ini ada absen ya, jangan lupa ya. Jadi memang keren ya, jadi kita belajarnya dari yang keren ya, jangan belajar dari yang apa, yang biasa. Takutnya nanti kita nggak terinspirasi atau nggak ke-trigger gitu ya. Jadi mungkin arsitek generasi yang agak muda yang mungkin bisa kalian sering-sering jadikan inspirasi atau browsing itu, yang pertama Heatherwick ini ya, Thomas Heatherwick ini. Terus kemudian yang kedua adalah BIG, Bjarke Ingels ya, itu kok internasional ya. Jadi dia tuh apa ya, pola cara berpikirnya, cara menggali isunya itu seringkali relate dengan kebutuhan kita sekarang, dan mungkin kegelisahan yang generasi-generasi kita gitu ya. Sehingga harapan itu mungkin nanti dalam hal kalian menyusun menyusun sepatu tujuh atau tugas akhir, atau nanti kalian coba ikut lomba, sering-sering lihat karya-karyanya beliau-beliau ini tuh menarik. Kalau lokal mungkin banyak di ini ya, SAU ya, SHAU itu juga menarik ya. SAU arsitek itu tuh juga menarik kalau skalanya lebih lokal gitu ya. Oke, ada lagi mungkin eh, pertanyaan dari kalian. Jadi boleh ya, bebas mau tanya apapun, silahkan.
Ada lagi yang mau ditanyakan mungkin? Atau sudah cukup? Stop share. Atau Bapak Ibu ada yang mau menambahkan mungkin terkait bagaimana kita coba berbicara tentang konseptual dan juga apa ya, eksperimental atau skematik atau apalah itu. Pokoknya intinya menggali ide gitu loh. Supaya kita tuh bisa trigger untuk memfinishkan atau menyelesaikan tugas kita sebagai sebagai arsitek merancang bangunan misalkan atau desain gitu. Ada mungkin? Cukup saya kira Pak Fauzi. Cukup nggak? Cukup nggak? Ya. Oke. Ya gitu ya. Jadi insya Allah sudah cukup ya. Semoga contoh ini nanti dari saya dan juga Pak Samsudin insya Allah bisa men-trigger kita. Tidak hanya kalian tapi kita juga untuk semangat lagi mendesain dan juga lebih kreatif lagi dalam hal mengeksplorasi dan juga menentukan parameter-parameter dan juga indikator yang itu insya Allah bisa menjadi panduan dan juga acuan kita dalam hal desain supaya nggak kemana-mana dan bisa sesuai dengan permasalahan yang mau diselesaikan. Gitu ya. Nah, untuk materi hari ini insya Allah nanti akan saya share via WA. Nanti bisa diteruskan oleh dosen pengampu masing-masing ya, teman-teman ya. Jangan lupa absen. Ini sudah ada absen dari teman-teman. Sorry, absen ya. Jangan lupa absen ya sebelum saya close ya. Mungkin jika tidak ada tambahan, saya akhiri ya. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin deh. Ya, ya Pak, selamat matur nuwun. Matur nuwun Bapak Ibu sekalian, teman-teman juga.